Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan minggu ini adalah dari 1 Korintus 7 ayat 1-16, yaitu tentang pernikahan dan perceraian. Saya akan memulai renungan ini dengan mengajak kita semua untuk mengamini frasa berikut. Pernikahan berasal dari Tuhan. Di kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di ayat ini Tuhan berfirman tentang pernikahan. Tuhanlah yang membuat pernikahan terjadi. Tuhanlah yang mengordain pernikahan. Tuhanlah yang memberkati pernikahan. Jadi bukan pendeta ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus yang memberkati pernikahan itu, tapi Tuhanlah. Pendeta hanyalah alat Tuhan. Begitulah pernikahan yang benar. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, pasal 5 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Firman Tuhan di perjanjian baru ini menegaskan firman Tuhan di perjanjian lama, bahwa pernikahan berasal dari Tuhan. Untuk merenungkan lebih jauh lagi mengenai pernikahan yang berasal dari Tuhan ini, di dalam perjanjian lama, mari kita lihat kitab Kejadian pasal 2 tadi, ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita renungkan frasa tidak baik. Dari telaahan Alkitab yang dilakukan oleh para ahli Alkitab, ada yang menafsirkan frasa tidak baik ini adalah tidak baik bagi manusia itu sendiri dan juga tidak baik bagi kemuliaan Tuhan. Artinya, pernikahan yang berasal dari Tuhan itu baik bagi manusia dan baik bagi kemuliaan Tuhan. Di pasal yang sama, ayat yang ke-24, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mari kita renungkan ayat ini. Kelaki-lakian seseorang yang diciptakan oleh Tuhan haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Keperempuanan seseorang yang diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah seseorang mempergunakan kelaki-lakiannya untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimanakah seseorang mempergunakan keperempuanannya untuk kemuliaan Tuhan? Yaitu dengan seorang laki-laki mempergunakan kelaki-lakiannya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan seorang perempuan mempergunakan keperempuanannya sesuai dengan firman Tuhan. Yang dimaksud kelaki-lakian di sini termasuk alat kelaki-lakian seorang laki-laki, ketampanan seorang laki-laki, suara yang lantang dari seorang laki-laki, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan keperempuanan di sini termasuk alat keperempuanan dari seorang perempuan, kecantikan seorang perempuan, suara yang merdu dari seorang perempuan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan secara tersirat mengatakan, hai engkau laki-laki, pergunakanlah kelaki-lakianmu terhadap seorang perempuan. Hai engkau perempuan, pergunakanlah keperempuananmu terhadap seorang laki-laki dalam bentuk pernikahan
yang datangnya dari Tuhan. Pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi janganlah seorang laki-laki mengekspresikan kelaki-lakiannya terhadap seorang perempuan di luar pernikahan. Sekarang mari kita renungkan lebih jauh pernikahan yang berasal dari Tuhan ini dengan merenungkan surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal 5 tadi, ayat yang ke-32. Di ayat ini firman Tuhan menyampaikan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Mari kita renungkan lebih dalam rahasia ini besar. Salah satu penelaah Alkitab menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah pernikahan antara laki-laki dan istrinya yang sebenarnya mencerminkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Mengapa dikatakan rahasia? Karena terlebih dahulu Tuhan mengordain hubungan antara Kristus dan jemaat sebagai satu tubuh. Jauh-jauh hari sebelum Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kita tahu bahwa hubungan antara Kristus dan jemaat ini yang sudah diorden jauh-jauh hari sebelum manusia diciptakan, manusia tidak akan pernah bisa melihat, apalagi mengertinya. Itulah sebabnya rahasia bagi manusia. Bagaimana rahasia ini bisa dimengerti oleh manusia adalah dengan Tuhan mengordain pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Di surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia pasal 3 ayat 28 dan surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13, Tuhan berkehendak Kristus dan jemaat adalah satu tubuh. Dan Tuhan menunjukkan ini kepada dunia dengan Tuhan mengordain pernikahan antara suami dan istri dan mereka menjadi satu tubuh seperti di Kejadian 2 ayat 24 dan Efesus 5 ayat 31 yang tadi sudah kita bicarakan. Di Efesus 5 ayat 23 suami mencerminkan Kristus. Di Efesus 5 ayat 24 istri mencerminkan jemaat. Nas firman Tuhan yang kita renungkan saat ini 1 Korintus 7 ayat 1-16. Rasul Paulus sedang memberikan petunjuk kepada jemaat Tuhan. Bagi setiap orang laki-laki dan perempuan di dalam konteks pernikahan ini, hiduplah berdasarkan karunia yang diterima dari Tuhan. Ada laki-laki atau perempuan yang karunianya adalah tidak menikah. Ada yang karunianya adalah menikah. Firman Tuhan katakan, ikutilah karunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Bagi mereka yang tidak menikah dan para janda dan duda, Rasul Paulus juga menyampaikan, ikutilah karunia yang diberikan oleh Tuhan, yaitu ada yang tidak menikah dan ada yang menikah. Bagi mereka yang menikah, di mana si laki-laki dan si perempuan adalah anak Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan istri tidak boleh menceraikan suaminya dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bagi mereka yang menikah, di mana salah satu dari pasangan suami istri ini adalah bukan anak Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan yang anak Tuhan Yesus tidak boleh menceraikan pasangannya yang bukan anak Tuhan Yesus. Di nas yang sedang kita renungkan ini, banyak sekali prinsip-prinsip pernikahan dan perceraian yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan.
Untuk renungan firman Tuhan kali ini, saya akan mengajak kita untuk berkonsentrasi ke 4 prinsip utama. Yang pertama adalah di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan, pasangan suami istri janganlah menjauhi satu sama lain secara suami istri. Artinya, tetaplah berhubungan intim antara suami dan istri di dalam perkawinan yang datangnya dari Tuhan. Mengapa demikian? Firman Tuhan mengatakan supaya iblis jangan menggodai, karena suami istri tidak kuat menahan nafsu. Prinsip berikutnya adalah bagi anak-anak Tuhan Yesus di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan adalah suami menyerahkan dirinya kepada istri dan istri menyerahkan dirinya kepada suami. Prinsip berikutnya di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan, perceraian adalah dilarang oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Meskipun jika pasangan yang menikah itu satu anak Tuhan, satunya lagi bukan anak Tuhan. Prinsip yang terakhir yang akan kita bicarakan di dalam renungan ini adalah janda dan duda, hidupilah karunia dari Tuhan. Ada yang karunianya untuk tidak menikah, maka tidak menikah. Ada yang karunianya untuk menikah, maka menikah. Tentang tetaplah berhubungan intim antara suami dan istri di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 5 firman Tuhan mengatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu suami istri kembali hidup bersama-sama. Ini adalah mengenai hubungan intim. Kitab Maleaki pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Di dalam konteks Alkitabnya, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Maleaki ini juga dapat ditafsirkan sebagai Tuhan menghendaki suami dan istri berhubungan intim di dalam pernikahan yang datangnya dari Tuhan. Mengenai saling menyerahkan diri satu sama lain antara suami dan istri di dalam perkawinan yang datangnya dari Tuhan. 1 Korintus 7 ayat keempat firman Tuhan dengan jelas mengatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya yang berkuasa atas tubuh si istri. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya yang berkuasa atas tubuh si suami. Mengenai Tuhan melarang perceraian, Maleaki 2 ayat 16 tadi dengan tegas firman Tuhan mengatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. 1 Korintus 7 ayat 10, 11 dan 12, 13 firman Tuhan menyampaikan dengan lebih jelas, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, seorang suami yang menikah dengan seorang istri yang bukan anak Tuhan janganlah menceraikan si istri, seorang istri yang menikah dengan seorang suami yang bukan anak Tuhan janganlah si istri itu menceraikan si laki-laki itu atau suaminya. Mengenai tetaplah menghidupi karunia dari Tuhan, 1 Korintus 7 ayat 8 dan 9 firman Tuhan menjelaskan, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda
termasuk duda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti itu. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Firman Tuhan di sini mengatakan kalau yang bersangkutan diberi karunia untuk tidak menikah, maka tetaplah dalam keadaan tidak menikah. Kalau yang bersangkutan diberi karunia untuk menikah, maka menikahlah. Mari kita tutup renungan firman Tuhan kali ini dengan beberapa penerapan. Pertama adalah hidupilah karunia dari Tuhan. Kalau yang menerima karunia untuk tidak menikah, maka tidak menikahlah. Kalau yang menerima karunia untuk menikah, maka menikahlah. Bagaimana mengetahui karunia itu? Sensitiflah terhadap Roh Kudus. Baca firman Tuhan, berdoa, disitulah Roh Kudus berkomunikasi dengan anak-anak Tuhan. Penerapan berikutnya adalah bagi anak-anak Tuhan yang menikah, firman Tuhan memerintahkan untuk suami dan istri menyerahkan dirinya masing-masing kepada satu sama lain. Jadi serahkanlah dirimu hai suami kepada istrimu, serahkanlah dirimu hai istri kepada suamimu. Penerapan berikutnya adalah bagi anak-anak Tuhan yang sudah menikah, Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Perceraian dibenci oleh Tuhan. Dan terakhir, penerapan khusus bagi saudara-saudariku sesama anak Tuhan yang belum cukup umur untuk menikah. Penerapannya adalah apa yang saudara-saudari dengarkan melalui renungan firman Tuhan pada kali ini. Ajarkanlah kebenaran firman Tuhan ini kepada sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, Tuhan kita dipermuliakan melalui pernikahan antara anak-anaknya dengan pasangan mereka yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan anak-anaknya itu. Dengan demikian, anak-anaknya itu akan diberkati oleh Tuhan karena mereka memuliakan Tuhan. Amin.